Halo, nama saya Cesario Bayu Makaran. Saya selaku dari koordinator Green Movement Community Universitas 11 Maret atau disebut juga dengan GMC UNS. GMC UNS merupakan komunitas di lingkungan UNS yang mempunyai orientasi di bidang kegiatan peduli lingkungan. GMC UNS juga memiliki visi untuk mewujudkan UNS menjadi kampus yang berwawasan lingkungan dengan memberikan pendidikan lingkungan kepada sivitas akademik UNS berupa green lifestyle ataupun green living yang bisa dilakukan sivitas akademika UNS di kehidupannya sehari-hari. Adapun kegiatan yang kami lakukan di lingkungan kampus UNS yaitu kami membuat pupuk kompos yang nantinya pupuk kompos tersebut kami gunakan di beberapa taman di lingkungan UNS. Selain itu, kami juga melakukan inventarisasi ataupun pencatatan beberapa jenis pohon di beberapa lingkungan fakultas UNS. Kami juga melakukan kegiatan pelestarian karya-karyawan hayati di Kota Solo, yaitu diantaranya kegiatan pendampingan kepada masyarakat Kampung Sambirejo dalam mewujudkan kampung hijau sebagai kampung percontohan di Kota Solo. Lalu kami juga melakukan kegiatan penanaman dan perawatan tanaman langka di Taman Balai Kambang. Dan yang terakhir, kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya yaitu kegiatan pasar hijau di Taman Banjarsari. Dalam mewujudkan UNS menjadi kampus yang berwawasan lingkungan, GMC UNS mencoba menginisiasi aliansi Kampus Hijau UNS, sebuah forum komunikasi bersama antar peran mahasiswa di UNS untuk membangun UNS menjadi kampus yang berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan Kota Solo menjadi kota yang ramah lingkungan, tidak akan terwujud jika tidak adanya kolaborasi dan konsentrasi dari gerakan ini. Maka dari itu, marilah kita bergabung bersama dan mewujudkan Kota Solo menjadi kota yang ramah lingkungan dan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. Kampus pertama yang kami tuju. Tak mungkin tak bergetar. Bung Hatta menang ketika ibunya datang, lalu dijemput ibunya wakil presiden. Tapi beliau tidak mau menggunakan mobil dinas. Beliau pinjam dengan saudaranya. Kemudian mendapatkan satu kewenangan, kemudian dia tidak mampu mengendalikan diri sehingga akhirnya dia memanfaatkan kewenangan yang ada menjadi sebuah proses untuk memperkaya diri. Ada korupsi karena keserakahan, corruption by greed. Ada juga corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Saya katakan tidak. Kalian harus daftar KPK suatu saat. Karena orang-orang terbaik harus masuk KPK. Kekayaan kita ada di laut.
Mungkinkah Anda membuat satu judul skripsi? Skripsinya itu problem-problem potensi korupsi di daerah-daerah. Skripsinya itu diangkat sebagai judul skripsi di kampus ini. Jangan hanya nulis judul skripsi teori keadilan menurut Imam ini, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Mudara. Nah, jadi kalau melawan korupsi, maka yang perlu kita perbaiki selain tadi individu di keluarga, ya, moral kita dan sebagainya, tapi kita perkuat sistem demokrasi kita. Lalu ketidakadilan. Kawan-kawan harus tahu, korupsi itu asal katanya dari bahasa Latin, corruptus, Si cicak badannya corruptio, corruptus, corruptio, corruption, korupsi. Ada yang tahu artinya? Busuk. Jadi arti kata dari korupsi itu busuk, penyakit, jahat, wabah, kejahatan. badannya besar, kulitnya keras, kasak kusuk bikin. Kita tahu bahwa kemiskinan kita, kalau tadi beras miskin ada 17 juta orang di makan beras miskin, dan yang paling menyedihkan di Jawa Barat. Negeri kaya anak kurang rakus pejabat politisi, bangsa kaya anak tak sekolah. Tak mungkin tak bergetar mendengar kisahmu. Tapi saya berharap, kami berharap melalui diskusi seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, kalian bisa memberi jawaban yang benar. Yaitu jawaban apa yang berkaitan dengan korupsi atau peluang untuk korupsi. Apa jawabannya? Say no to corruption. Jika jujur dan sederhana ditahukan, day by day looks we never care about the world. Legislatifnya korup, eksekutifnya korup, yudikatifnya korup, akademisinya juga korup. Artinya apa? Negara yang korup seperti Indonesia sebetulnya seharusnya membutuhkan lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, yang integritas, supaya dia bisa membersihkan yang lain. Kemiskinan kita
ada di pesisir. Adalah bagaimana kita bisa melayani para pelanggan kita dengan lebih baik tanpa para pelanggan itu harus berurusan dengan suap menyuap, sogok menyogok, membayar biaya-biaya yang tidak diperlukan, dan pelanggan itu bisa dilayani dengan baik. Si cicak badannya kecil. Ketika KPK menangani kasus-kasus yang berdimensi politik tinggi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, selalu saja akan ada serangan balik. Setelah tahun KPK berdiri, kami sadar bahwa perlawanan KPK, perlawanan kita semua berantas korupsi tidak akan pernah berhenti. Tolong saya dibantu bersama kita teriakkan, kami tidak takut melawan korupsi. Kami tidak takut melawan korupsi. Kami tidak takut melawan korupsi. Menarik, jadi saya baru kali ini mengikuti sebuah diskusi jadi dikombinasikan dengan sebuah musik, jadi penonton pun juga terbawa suasana dengan menarik. Menurut saya acara ini tuh bener-bener keren banget. Bagus ya, materinya relevan. Untuk teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa, membicarakan korupsi lewat musik. Jadi ini cocok karena saya kira korupsi persoalan anak muda, dan musik justru adalah komunitas anak muda. Oke, baik.